Pasangan Betharia Sonata dan Willy Dozan kembali dikabarkan akan bercerai. Hari Kamis lalu melalui kuasa hukumnya Zul Armain Aziz Sarjana Hukum, Beta dikabarkan sudah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya itu ke Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Menurut Zul Armain, ada 3 permasalahan pokok yang disampaikan Beta dalam materi gugatannya. Sebelumnya, pasangan yang sudah pisah rumah sejak seminggu yang lalu ini sebenarnya sudah beberapa kali. Selamat sore pemirsa, Anda kembali bersama tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Dan saya Ade Herlina akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk menyimak berbagai informasi menarik dari dunia selebriti. Berbagai berita menarik selebriti telah dipersiapkan tim Cek dari Cek untuk kita simak sore ini. Sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangannya. Kendati kemunculannya di jalur hiburan belum begitu lama, namun sosok Titi Kamal berhasil mencuri perhatian terutama lewat penampilannya bersama Dian Sastro dalam film Ada Apa Dengan Cinta. Penyanyi pop melankonis Betharia Sonata dikabarkan menggugat cerai suaminya Willy Dozan ke Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Ada pula berita dari wartawan senior Rosian Anwar berkaitan dengan hari ulang tahunnya yang ke-80 tahun. Di akhir acara pemirsa kita simak kisah cinta dan rumah tangga penyanyi dan ternama Iis Dahlia. Di antara para bintang-bintang pendatang baru yang karirnya tengah bersinar, nama Titi Kamal termasuk di dalamnya. Bersamaan dengan popularitas yang diraihnya, kini gadis berambut panjang ini dibanjiri tawaran job. Termasuk di dalamnya, Titi Kamal berhasil menggeser artis Sofia Lajuba sebagai pembawa acara Impresario 008 mendampingi Nico Siahaan. Menyebut nama Titi Kamal boleh jadi pikiran kita langsung tertuju pada darah cantik yang saat ini tengah merambat naik daun. Sebagai pendatang baru, Titi memang tidak sendirian. Di antara Titi banyak pula artis-artis lain pendatang baru yang saat ini karir mereka tengah bersinar. Tetapi lewat kiprah keartisannya belakangan ini, agaknya sosok Titi tidak kalah kemilaunya dengan para pendatang baru itu. Sebut saja penampilannya dalam film Ada Apa Dengan Cinta. Meski hanya kedapatan sebagai peran pendukung, namun ia berhasil menghentak perhatian sejumlah kalangan. Dari situ perjalanan karir artis kelahiran 7 Desember 1981 ini agaknya makin lancar. Saat ini ia tengah membintangi 2 judul sinetron yang salah satunya adalah sinema mini seri bertajuk Lilin Kecil. Di luar itu, model yang juga bintang iklan ini berhasil menggeser artis Sofia Lajuba sebagai presenter acara Impresario bersama Nico Siahaan. Meski diakui popularitasnya kian terdongkrak, namun Titi tetap saja merasakan beban moral yang tinggi sebagai presenter, terutama pada awal-awal menggantikan Sofia Lajuba. Apa yang membuatnya seperti itu? Karena dari segi fisik, dari segi bakat, dari segi semuanya, skill apa segala macam, otomatis aku pasti kalah dong dibandingkan mereka. Apa yang dilakukan Titi sehingga akhirnya lebih yakin menjalani tugasnya sebagai presenter? Learning by doing aja. Sebagai bungsu dari 5 bersaudara, Titi memang beruntung memiliki orang tua yang sangat pengertian terhadap keinginan anaknya. Orang tua Titi memberinya kebebasan untuk berkarir di dunia hiburan. Jadi mama papa aku ngebebasin aku asal aku udah pegang tanggung jawab itu. Maksudnya aku keluar rumah otomatis udah bawa nama mama papa. Jadi harus dijaga. Jadi kelakuan aku pakai baju apa, aku dari segi semuanya deh, moral apa segala macam harus dijaga. Titi mengaku tertarik pada dunia akting diawali dari kesukaannya membaca salah satu komik Jepang. Aku suka komik Jepang Topeng Kaca yang di situ ada tokohnya cinta akting. Ya udah dari situ aku jadi cinta sama akting. Sebagai artis yang mulai naik daun, sederet job memang masih menanti Titi. Meski begitu, Titi tidak gampang menerima semua tawaran itu. Maklum, ia memang tidak mau terbelenggu oleh jadwal yang terkadang bisa membuatnya stres. Karena aku tipe orang yang kalau emang pengen lagi santai, segala jenis pekerjaan apapun akan aku tolak. Kalau emang pengen tidur di rumah, kayaknya pikiran rileks lebih dari segala-galanya daripada uang gitu. Dan aku juga nggak mau jadi orang yang pusing karena nggak ada waktu. Maksudnya dibegoin sama waktu. Aku cuma pengen jadi orang yang ngebegoin waktu itu sendiri. Menyinggung kisah asmara Titi, saat ini ia memang tengah menjalin hubungan dengan pria bernama Tian. Mengingat sang pujaan tengah menimba ilmu di Jerman, apakah selama ini Titi tidak merasa kesepian? Mungkin bisa dibilang kesepian, tapi pas aku kesepian juga ada teman-teman aku gitu. Jadi justru
Pas dia di sini oke, full sama dia terus, tapi setelah itu kan aku bisa having fun sama teman-teman aku, jadi dibawa enak aja semuanya. Selama jauh dari sang pacar, apakah Titi sering menerima godaan dari pria-pria lain? Ada ada, tapi sejauh ini masih gampang di-handle, masih bisa ditolak-tolak. Lalu bagaimana dengan berita yang mengatakan bahwa ia sempat dekat dengan sutradara video klip J. Dimas? Aku emang nggak ada apa-apa sama dia. Aku kasih tahu ke Tian juga, kalau aku emang nggak ada apa-apa. Di situ kan cuma pas ketemu hari itu aja. Udah habis itu emang nggak ada apa-apa, akhirnya gosip itu hilang sendiri. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Recheck. Pasangan Betharia Sonata dan Willy Dozan kembali dikabarkan akan bercerai. Hari Kamis lalu melalui kuasa hukumnya Zul Armain Aziz Sarjana Hukum, Beta dikabarkan sudah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya itu ke Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Menurut Zul Armain, ada 3 permasalahan pokok yang disampaikan Beta dalam materi gugatannya. Sebelumnya, pasangan yang sudah pisah rumah sejak seminggu yang lalu ini sebenarnya sudah beberapa kali diterpa isu keretakan rumah tangga. Namun kepada sejumlah media yang mengkonfirmasinya, baik Willy maupun Betharia beberapa kali membantah isu tersebut. Bahkan kepada Cek dan Recek yang mewawancaranya beberapa waktu yang lalu, keduanya mengisyaratkan bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Sampai detik ini ya alhamdulillah kita masih bersatu, nggak ada apa-apa. Prinsip saya yang penting istilahnya tuh apa ya, saya percaya aja sama dia. Ini mungkin kedua kali ya, dulu pernah kan, ya saya digosipkan dengan si A gitu kan, ternyata ya nggak ada apa-apa. Sepandai-pandainya Willy dan Betharia menutupi isu perceraiannya, akhirnya isu tersebut memang harus tersebar juga. Kini penyanyi pop melankolis itu sudah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya Willy Dozan. Kembali kepada materi gugatan Betharia, apa saja ketiga permasalahan pokok yang disampaikannya? Berikut penjelasan Zul Armain Aziz Sarjana Hukum kepada Cek dan Recek. 1, ketidakharmonisan. 2, tidak ada kedekatan antara selama perkawinan itu dengan keluarganya Beta. 3, Beta merasa tidak tentram hidup di rumah. Sebenarnya sejak kapan Betharia mulai berkeluh kesah tentang rumah tangganya? Beta lama nggak ketemu saya. Kemudian kira-kira 1 bulan yang lalu ketemu saya, dia dengan berkeluh kesah dia tidak bisa menjalani apa yang saya nasihati gitu loh. Dan dia akan tetap melaksanakan menginginkan suatu perceraian. Menyinggung penyebab ketidakharmonisan mereka selama ini, mungkinkah adanya orang ketiga? Sampai saat ini enggak. Apakah Betharia sudah mempertimbangkan keberadaan anak-anaknya? Dia sudah siap. Dan dia dalam gugatannya pun dia minta supaya saya memohon kepada majelis hakim anak tetap di bawah asuhan dia. Pemirsa, guna mendapatkan kejelasan mengenai persoalan itu, Cek dan Recek juga menemui Willy Dozan pada Jumat kemarin. Bagaimana tanggapan Willy terhadap gugatan istrinya itu? Ya surat gugatannya tuh fotokopi, saya pun dapat dari wartawan ya. Kalau saya lihat juga bukan masalah besar, seharusnya sih bisa cari solusi yang terbaik ya, seharusnya ya. Jika memang tidak ada masalah besar, mengapa Betharia menggugat cerai dirinya? Saya ya hanya menilai mungkin emosi yang tinggi ya. Ya, depresi. Manusia kan ada kan, sekarang banyak kan masyarakat kita yang depresi kan. Gak kuat iman aja kan, bisa berbuat yang enggak kan. Kecewakah Willy dengan sikap Betharia yang menggugat cerai dirinya? Bukan saya aja, kakaknya ya juga sangat menyesalkan ya. Kira-kira apa yang diupayakan Willy untuk menyelesaikan masalah itu? Apakah ia sudah menemui istrinya? Nggak bisa menghubungin, keluarganya nggak bisa menghubungi. Kita nyari nggak ada, dia nggak menghubungi, ya kan? Paling juga nanti ketemu di pengadilan atau gimana nggak tahu. Dan kakaknya pun mau mendukung saya. Dia juga bukan membela saya atau gimana ya. Dia minta ini masalah kecil, jangan dibesar-besarkan.
Pemirsa, selain berita mengenai perceraian rumah tangga Betharia Sonata dan Willy Dozan, Cek dan Dicek juga merangkum berita aktual dari Rosihan Anwar yang pada tanggal 10 Mei lalu baru saja memperingati usianya yang ke-80 tahun. Berdekatan dengan hari ulang tahunnya itu,